Hai Pips, selamat datang kembali di channel saya. Saya Hendrik. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menyaksikan konten dari channel saya. Kali ini saya akan membagikan topik mengenai 10 hal yang menarik perhatian publik Indonesia di sepanjang tahun 2019. Kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, Justice for Audrey. Hashtag Justice for Audrey adalah peristiwa bullying yang terjadi pada 29 Maret 2019. Dialami oleh seorang siswi SMPN 17 Pontianak berinisial AY yang berumur 14 tahun, yang menurut kesaksiannya ia dikeroyok oleh 12 orang pelajar SMU. Wajar kalau ia kalah, karena Yipman saja hanya bisa lawan 10 orang. Hashtag Justice for Audrey pun viral tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Bahkan ada yang sampai buat petisi juga di Change.org terkait kasus ini. Awal mula terjadinya kasus ini terbagi dua versi, antara versi pelaku dan juga versi korban. Menurut versi korban, kejadian ini bermula dari masalah pria. Tetapi menurut versi pelaku, kejadian ini bermula dari korban yang kerap membulinya di medsos dan sampai membawa-bawa almarhumah mamanya. Lalu setelah diselidiki oleh kepolisian, runtutan kejadian pada hari H pun ternyata berbeda antara korban, pelaku, dan juga saksi yang ada pada saat kejadian. AY, sang korban berkata bahwa ia dikeroyok. Namun, pelaku dan juga saksi mata berkata mereka selalu berkelahi satu lawan satu. Hanya saja, AY setelah melawan si A, ia kemudian melawan si B, dan kemudian melawan si C. Sungguh luar biasa si AY ini. Fakta yang dikeluarkan kepolisian usai visum korban pun ternyata berbeda dari pernyataan AY sang korban. Lalu, netizen yang bingung pun mulai mencari tahu sampai akhirnya muncul hashtag tandingan yang berbunyi Audrey juga bersalah, yang diangkat oleh orang-orang yang meragukan kesaksian AY dan beranggapan AY hanya playing victim. Mereka memberikan beberapa screenshot dari akun sosmed terduga milik AY. Dari screenshot ini, bila itu memang benar milik AY, kita bisa menilai bahwa AY bukanlah remaja yang baik, karena banyak kata-kata kasar dan ia ternyata sangat toksik di medsos. Saya tidak akan posting screenshot itu ya Pips, kalian bisa search sendiri. Tetapi terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan mereka itu, tetap saja bukan menjadi alasan untuk melukai orang lain. Yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana jika kalian yang berada di posisi mereka, yaitu dibully di medsos? Akankah kalian diam saja? Atau akankah kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh si A, si B, dan si C, yaitu membuli balik si AY? Nah, dari hashtag Audrey juga bersalah ini, banyak netizen yang awalnya ikut membela AY lalu menjadi kecewa. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kita harus bijak dalam menyikapi sesuatu hal. Jangan termakan hashtagnya, lalu mulai retweet, repost, share, kopas, viralkan tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu. Terlepas dari itu benar atau salah, bullying memang bukan hal yang baik. Oke Pips, next. Yang kedua, KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari adalah cerita horor yang dibagikan oleh akun Twitter @simplem81378523. Berdasarkan cerita yang dibagikan olehnya, kejadian asli KKN itu terjadi pada tahun 2009 tentang pengalaman horor 6 mahasiswa pada saat KKN di sebuah desa di daerah Timur Jawa. KKN di sini yang dimaksud adalah kuliah kerja nyata ya Pips, bukan korupsi, kolusi, nepotisme. Sang pembagi cerita mengklaim bahwa kisah tersebut berdasarkan kisah nyata, dan karena telah memakan 2 korban jiwa, maka setiap nama tokoh dan tempat kejadiannya harus disamarkan demi menjaga keamanan daerah terkait dan privasi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi hal tersebut malah membuat netizen menjadi berasumsi terkait kebenaran ceritanya hingga di mana lokasi di dalam cerita tersebut. Banyak juga yang kemudian mencoba cocokologi mengenai daerah sebenarnya.
Cerita KKN Desa Penari ini viral setelah penulis @simple_m81378523 tersebut membagikan ceritanya yang dibagi menjadi beberapa serial sejak tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2019. Saking viralnya, KKN di Desa Penari ini dibuat buku dan bahkan film. Luar biasa ya, Pips. Next. Yang ketiga, pemadaman listrik. Pada hari Minggu 4 Agustus 2019, terjadi pemadaman listrik yang merata di banyak daerah. Menurut Direktur Utama PT PLN Persero, pemadaman ini disebabkan oleh adanya gangguan pada sisi transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV di Ungaran, Pemalang, Jawa Tengah. Oleh karena gangguan ini, maka mengakibatkan adanya kegagalan transfer energi dari timur ke barat yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik di Jabodetabek dan juga di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemadaman yang terjadi pada hari itu mengakibatkan gangguan operasional pada jaringan telekomunikasi dan telepon, KRL, MRT, dan transportasi lainnya, sampai dengan layanan perbankan. Saat itu pemadaman listriknya berlangsung selama berjam-jam berbeda di masing-masing daerah. Kalian kena pemadaman berapa jam, Pips? Dan selama pemadaman listrik itu kalian ngapain aja? Tulis di komentar ya. Next. Yang keempat, MRT Jakarta diresmikan. Indonesia akhirnya memiliki moda raya terpadu atau MRT yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 24 Maret 2019. Sebelum beroperasi secara reguler, MRT Koridor 1 rute Lebak Bulus Bundaran HI dilakukan proses uji coba publik selama 13 hari mulai dari 12 sampai 24 Maret 2019 tersebut. Kemudian, setelah itu, selama kurang lebih 1 bulan, penumpang diberikan layanan gratis sebelum nantinya diterapkan tarif berbayar. Indonesia semakin maju. Kalian sudah ada yang pernah mencoba MRT? Saya masih belum. Next. Yang kelima, BTP. Ahok atau Basuki Cahayapurnama, BTP seperti ia ingin dipanggil demikian, dipenjara atas kasus penistaan agama pada 9 Mei 2017. Ia menjalani masa hukuman selama 1 tahun 8 bulan 15 hari, kemudian resmi bebas pada 24 Januari 2019. Sehari setelah bebas, BTP memutuskan untuk menikahi Puput Nastiti Devi pada 25 Januari 2019 dan saat ini telah dikaruniai 1 anak bernama Yosafat Abimanyu Purnama. Tidak sampai setahun setelah bebas dari penjara, BTP dipilih menjadi Komisaris Utama Pertamina pada 22 November 2019. Terpilihnya BTP sebagai Komisaris Utama Pertamina menjadi sorotan karena sosoknya yang sangat kontroversial. Menteri BUMN Erick Thohir berkeyakinan latar belakang BTP sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat berkontribusi dalam hal pengawasan kinerja Direksi Pertamina dan tata kelola perusahaan untuk menjadi lebih baik. Dan terbukti, BTP sejauh karirnya sampai saat ini di Pertamina, ia sudah banyak membuat pernyataan kritis ke BUMN tersebut. Sehat terus ya Pak BTP. Next. Yang keenam, pemindahan ibu kota. Pada Agustus tahun 2019, Pak Jokowi di pidato kenegaraannya mengumumkan wacana untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Ia meminta dukungan dan juga izin dari anggota parlemen dan juga dari rakyat Indonesia. Pastinya tidak semua setuju, tetapi mayoritas dari berbagai pihak memberikan sambutan positif. Menurut Pak Presiden, pemerintah sejak tahun 2016 sudah melakukan kajian mendalam mengenai wacana pemindahan ibu kota ini. Dan dari hasil kajian mendalam tersebut, pilihan ibu kota jatuh di Kalimantan karena posisinya yang tepat di Katulistiwa. Pak Presiden mengumumkan pengganti Jakarta paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Tetapi tepat di Katulistiwa bukan satu-satunya pertimbangan ya, masih banyak pertimbangan lainnya. Usulan pemindahan ibu kota sebenarnya bukanlah hal yang baru.
Presiden RI yang pertama Pak Soekarno dan juga Presiden RI yang ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah mewacanakan hal yang serupa. Tetapi rencana besar Pak Jokowi ini harus dinomor sekiankan sementara karena Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Meski demikian, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur bisa dimulai pada akhir tahun 2020 dan di tahun 2024, bila tidak ada aral melintang, pusat pemerintahan atau ibu kota sudah ada di Kalimantan. Jadi atau tidak, kita hanya bisa berharap untuk yang terbaik, tetapi juga harus selalu siap untuk yang terburuk. Oke pips, next. Yang ketujuh, peristiwa ledakan bom bunuh diri. Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan di Jalan HM Said, Kota Medan, Sumatera Utara. Ledakan terjadi pada pukul 8.45 pagi pada hari Rabu 13 November 2019. Pelaku bom bunuh diri ini hanya satu orang. Kepada polisi, pelaku mengaku hendak membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan, polisi sempat menegur agar melepas topi sebo dan jaket yang dikenakannya. Topi sebo itu topi yang juga sekaligus bisa dipakai untuk menutupi mulut dan hidung, sehingga hanya menyisakan bagian mata saja ya pips. Setelah itu, pelaku berbaur dengan orang-orang lain yang juga ingin membuat SKCK pada hari itu. Tak berselang lama, pelaku kemudian bergegas berjalan ke arah sejumlah anggota polisi yang baru saja selesai melakukan pergantian piket pagi. Saat itulah bom meledak di halaman parkir. Akibat ledakan tersebut, pelaku tewas di tempat. Sementara 6 orang mengalami luka ringan. 4 orang diantaranya adalah anggota polisi. Ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan sejumlah kendaraan yang berada di Polrestabes Medan. Kerusakan ada 4 kendaraan, 3 milik dinas, 1 milik pribadi. Kalau membahas mengenai bom bunuh diri, auto ingat kepada adik saya yang menjadi salah satu korban meninggal karena terkena ledakan bom bunuh diri di Jimbaran, Bali pada tahun 2005. Sad face. Next. Yang ke-8, Pemilu 2019. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilu merupakan proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia dari calon-calon yang diusung oleh partai-partai yang ada. Hasil dari pemilihan umum Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, yaitu Bapak Joko Widodo sebagai presiden dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil dengan perolehan suara 55,50% dari total hasil suara sah sebanyak 154.257.601 suara. Sementara paslon nomor urut 2 yakni pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara sah atau 44,50% dari total hasil suara sah. Hasil perhitungan ini berdasarkan rekapitulasi nasional penghitungan suara pemilu 2019 di Jakarta dan secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari. Rasanya tidak perlu saya jelaskan lebih jauh mengenai hasil pemilu ini dan drama yang mengikutinya ya. Next. Yang ke-9, pelantikan Pak Presiden Jokowi dan Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini digelar di Gedung DPR MPR Jakarta pada hari Minggu 20 Oktober 2019 pukul 4 sore. Ini adalah pelantikan kedua bagi Pak Joko Widodo, Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Sebelum pelantikan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 sampai 2024. Tidak ada hal lain yang bisa saya bicarakan di poin ini. So, next. Yang ke-10, yang terakhir, berpulangnya tokoh besar Indonesia. Sabtu 1 Juni 2019, Indonesia berduka saat Ibu Ani Yudhoyono, istri dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, meninggal dunia.
Beliau meninggal di National University Hospital di Singapura setelah kurang lebih selama 4 bulan beliau berjuang melawan kanker darah. Lalu, Rabu 11 September 2019, Indonesia kembali berduka saat Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau Bapak B.J. Habibie tutup usia. Presiden ketiga RI itu menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD pada pukul 6:05 sore dalam usia 83 tahun karena gagal jantung. Sebelumnya beliau memang telah dirawat secara intensif di RSPAD tersebut. Ada 44 dokter kepresidenan yang telah terlibat dalam menangani dan merawat beliau. Namun, beliau meninggal karena faktor usia dan juga gagal jantung. Kepergian Bapak Teknologi ini tak hanya meninggalkan kisah kesetiaannya dengan sang istri, Ibu Hasri Ainun Habibie, tetapi juga meninggalkan prestasi gemilang yang beliau ukir semasa hidupnya. Prestasi gemilang ini menjadi warisan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan bahkan bagi dunia. Usai disemayamkan di rumah duka Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, jenazah Pak Habibie selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada hari Kamis 12 September 2019. Rest in peace Ibu Ani dan Bapak Habibie. Oke Pips, itulah 10 hal yang sempat menghebohkan publik Indonesia sepanjang tahun 2019. Apakah ada yang terlewat? Komen di bawah ya. Oke, video kali ini sampai di sini ya Pips. Bye bye.